Selamat pagi mahasiswa. Kembali mata kuliah Administrasi Pendidikan ya dengan dosen yang sama yaitu Ibu Florentina Dwi Astuti MPD. Baiklah, untuk pertemuan ke-11 hari ini itu kita akan masih membahas tentang supervisi pendidikan ya untuk bagian yang kedua. Nah, untuk materinya itu sebenarnya ada 8 ya, cuman kemarin kita sudah membahas dari poin A sampai dengan poin D ya. Nah, yang hari ini akan saya bahas itu adalah materi dari poin E sampai poin H. Oke, kemudian, nah ini untuk pertemuan ke-11 ada yang pertama itu fungsi supervisi pendidikan. Yang kedua itu ada model-model supervisi pendidikan ya, ada model konvensional, ada ilmiah, ada klinis, ada artistik ya. Ini supervisi ya, supervisi salah ketik ini nih ya. Kemudian kalau untuk pendekatannya ada pendekatan langsung sama pendekatan yang tidak langsung ya. Kemudian ada pendekatan kolaboratif dan yang terakhir itu adalah teknik-teknik dari supervisi pendidikan ya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam fungsi dari supervisi pendidikan ya. Nah, untuk fungsi dari supervisi pendidikan itu sebenarnya secara garis besar itu dapat dikelompokkan menjadi 3 bidang ya, yaitu di bidang kepemimpinan, di bidang pengawasan, dan di bidang pelaksanaan ya. Nah, untuk di bidang kepemimpinan itu lebih berperan penting yaitu supervisor karena dia adalah seorang pemimpin ya. Kemudian kalau di bidang pengawasan itu yang berperan penting adalah pengawas karena kegiatannya itu adalah melakukan pengawasan ya. Kemudian yang ketiga itu supervisor ya di bagian pelaksanaan karena supervisor itu merupakan pelaksana di lapangan ya. Nah, untuk secara rincinya dari fungsi kepemimpinan atau supervisor di bidang kepemimpinan, kemudian pengawas di bagian pengawasan dan supervisor di bidang pelaksanaan itu akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, untuk fungsi supervisi di bidang kepemimpinan di sini ya, dalam fungsi kepemimpinan, supervisor itu hendaknya melaksanakan. Nah, ini ada beberapa kegiatan yang harusnya ya, yang seharusnya supervisor laksanakan. Yaitu yang pertama, ada meningkatkan semangat kerja semua personel sekolah. Nah, di sini semua personel sekolah. Siapa saja personel sekolah? Ini ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada guru, ada murid, kemudian ada bagian TU ya, kemudian ada bagian cleaning service ya ataupun security. Nah, itu semuanya personel sekolah atau warga dari sekolah itu ya. Kemudian yang kedua, mendorong aktivitas dan kreativitas serta dedikasi semua personel sekolah. Kemudian yang ketiga, menampung, melayani, mengakomodir, membantu memecahkan masalah dan keluhan dari personel sekolah. Kemudian membantu mengembangkan kegiatan intra ataupun ekstrakurikuler, lalu membimbing dan mengarahkan semua personil untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajarannya. Kemudian memiliki komitmen bahwa semuanya adalah mitra kerja. Nah, di sini perlu digarisbawahi adalah memiliki komitmen bahwa semuanya adalah mitra kerja. Berarti yang namanya mitra kerja itu adalah kawan ya. Anggapannya adalah kawan, tapi kita juga harus menghargai bahwa supervisor itu adalah pemimpin kita ya. Jadi masih ada tingkatan di atas kita itu namanya supervisor. Tapi supervisor itu menganggap kita sebagai mitra ataupun rekan kerja kita. Oleh karena itu tugasnya itu memimpin tapi bukan otoriter ya. Kan ada itu pemimpin yang otoriter yang harus mengikuti semua kemauannya ya. Nah, tapi kalau supervisor di sini hendaknya itu lebih ke mungkin ada kendala di personel sekolah misalnya dari sarana prasarananya kurang misalnya. Nah, itu bisa didiskusikan ataupun dia punya kendala-kendala lain atau keluhan lain misalnya ada guru A dengan guru B kelas atau mereka saling miskomunikasi misalnya seperti itu. Nah, itu kan ada keluhan-keluhan ataupun masalah kan ya. Nah, tugas dari supervisor itu apa? Ya menengahi ataupun memecahkan masalahnya. Ataupun misalnya ada guru yang kira-kira belum atau bukan belum ya, kira-kira guru ada yang masih kurang menguasai
teknologi misalnya seperti itu. Misalnya pada pandemi COVID-19 ini kan kita semuanya pakai online kan ya. Ada guru yang belum bisa menggunakan Zoom misalnya seperti itu. Nah, tugas dari supervisor apa ya? Misalnya diadakan pelatihan menggunakan Zoom ataupun menggunakan Google Meet ataupun menggunakan Edmodo dan lain sebagainya. Itu fungsi dari pemimpin ya. Jadi bukan hanya meminta sesuatu itu menjadi baik, tapi dia juga mensupport ya. Mensupport kemudian meningkatkan semangat kerja ya. Jadi tidak seperti tidak seperti dijajah gitu loh. Jadi yang namanya pemimpin itu harus lebih ke mengayomi ya, mengayomi. Dia ingin seperti ini, berarti dia juga harus memberi contoh ya. Nah, itu disebut dengan pemimpin, berarti bukan pemimpin yang otoriter ya. Oke, kalau yang kedua itu di fungsi supervisi di bidang pengawasan ya. Di sini dalam fungsi pengawasan, pengawas hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Nah, pengawas itu apa saja sih yang harus dilakukan? Nah, yang dilakukan itu adalah mengamati dengan sungguh-sungguh pelaksanaan tugas dari personel sekolah, kemudian mengawasi pelaksanaannya, kemudian mengendalikan penggunaan atau pendistribusian atau pengelolaan sarana dan prasarana, kemudian mengawasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, kemudian melaksanakan fungsi penilaian dan pembinaan ya. Nah, sebenarnya kurang lebih sih ya untuk supervisor dengan pengawas ini ya kurang lebih sama tugasnya, tapi kalau supervisor itu lebih ke menilai kan ya. Tugas pokoknya itu menilai, kalau yang namanya pengawasan itu lebih ke mengamati ataupun melihat ataupun lebih mengendalikan penggunaan atau pendistribusian sarana prasarana. Misalnya gini, eh, ruang laboratorium komputer misalnya ya, yang harusnya digunakan cuma sampai jam 12 tapi sebenarnya digunakan sampai jam 12 tapi alat semua komputernya tidak dimatikan, akhirnya sampai jam 5 misalnya baru dimatikan. Nah, itu kan harus ada pengawasan terhadap ruang laboratorium komputer tersebut misalnya seperti itu. Ataupun di sini yang nomor satu itu mengamati dengan sungguh-sungguh pelaksanaan tugas personel sekolah. Jadi pengawas itu hendaknya ya mengontrol, yang melihat kinerja dari pegawai-pegawai itu seperti apa, ataupun melihat kinerja dari guru-guru itu seperti apa ya. Kalau di sekolah tuh ada yang namanya pengawas sekolah ya. Jadi ada rayonnya, misalnya rayon Pontianak Selatan, satu pengawasnya. Nah, jadi sekolah-sekolah yang ada di Pontianak Selatan itu mempunyai satu pengawas sekolah. Nah, pengawas tersebut biasanya nanti keliling, misalnya minggu ini ke SMA 1 misalnya, kemudian nanti minggu selanjutnya ke SMA 3 misalnya seperti itu. Nah, apa yang dilakukannya ya melihat keadaan lingkungan sekolah seperti apa, kemudian melihat kepala sekolahnya gimana, bener nggak nih kepala sekolahnya nih, ataupun kepala sekolah misalnya jarang ada di kantor seperti itu ya. Nah, yang ketiga itu fungsi di bidang pelaksana ya. Nah, kalau di bidang pelaksana ini supervisor hendaknya memperhatikan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Di antaranya itu adalah harus melaksanakan tugas supervisi atau pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian mengamankan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya adalah melaporkan hasil supervisi atau pengawasan kepada pejabat yang berwenang untuk dianalisis dan ditindaklanjuti. Jadi yang namanya pelaksana di sini kan ya supervisor ya. Supervisornya itu harus benar-benar mensupervisi ataupun harus benar-benar menilai misalnya kinerja dari karyawan kah, menilai kinerja dari guru kah, atau kepala sekolah, itu harus benar-benar ya, harus dengan sesuai ketentuan yang berlaku. Makanya kalau yang namanya supervisi itu biasanya harus ada tabelnya ya, harus ada indikatornya apa yang dinilai ya. Tidak tidak serta-merta kalau kita menjadi supervisor itu cuma datang terus melihat saja, oh ya seperti ini, oh ternyata gini-gini, enggak juga seperti itu, tapi harus ada indikator apa yang mau kita nilai di situ ya. Jadi harus ada patokannya, kalau enggak ada patokannya nanti susah apa yang mau kita nilai ya pada saat kita berkunjung ke sekolah ataupun ke dalam kelas seperti itu ya. Nah, kemudian
pada saat melaksanakan tugas supervisi atau pengawasan itu, yang namanya supervisor juga tidak boleh pilih kasih. Misalnya, oh karena guru A ini masih keluarga jadi ya udahlah baik-baik aja nilainya, nggak seperti itu. Yang namanya supervisor itu harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jadi pukul rata semua sama ya, yang dinilai juga sama. Kemudian mengamankan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan. Jadi kebijakan-kebijakan untuk si A atau guru si B atau guru si C itu sama aja semuanya ya. Kemudian yang terakhir itu melaporkan hasil supervisi atau pengawasan kepada pejabat yang berwenang untuk dianalisis dan ditindaklanjuti. Jadi setelah kalian menilai ya, ataupun setelah supervisor itu menilai, nah itu hasilnya akan ditindaklanjuti. Nah, ditindaklanjutinya tuh gimana atau dianalisisnya tuh gimana? Nah, itu harus ada misalnya oh guru ini kurang nih dalam penyampaian materinya, berarti harus ada pelatihan ataupun harus ada pembinaan bagi guru tersebut. Nah, itulah fungsinya dari supervisi ya. Nah, kalau ini tadi ada 3 fungsi tuh ya di bidang eh, kepemimpinan, kemudian di bidang pengawasan, kemudian yang terakhir itu di bidang pelaksana ya. Nah, itu kan secara garis besarnya. Tapi yang namanya supervisi pendidikan itu memiliki fungsi utama. Apa fungsi utamanya? Fungsi utamanya itu ya itu perbaikan dan peningkatan ya. Apa yang diperbaiki, apa yang ditingkatkan ya kinerjanya. Ya tergantung kinerja siapa. Kalau kinerja guru berarti apa kinerja guru? Ya pengajaran, ya pendidikannya ya. Ataupun kalau misalnya kepala sekolah apa yang harus ditingkatkan, misalnya bagaimana cara kepala sekolah tersebut memimpin sekolah itu misalnya kurang, masih otoriter, ataupun kepala sekolahnya ada yang tidak peduli misalnya seperti itu. Nah, itu harus diperbaiki dan harus ditingkatkan ya, tingkat kepeduliannya. Ataupun misalnya yang disupervisi itu adalah bagian TU. Misalnya bagian TU-nya tidak mengarsipkan surat-surat ataupun tidak mengarsipkan data-data siswa dengan baik. Nah, itu harus diperbaiki dan ditingkatkan kinerjanya seperti itu ya. Nah, di sini banyak nih contoh-contoh untuk apa sih yang diperbaiki, apa sih yang ditingkatkan ya. Ada 8 di sini ya. Bisa dibaca ya, ada mengkoordinir semua usaha sekolah, ada memperlengkapi kepemimpinan sekolah, ada memperluas pengalaman guru ya, menstimulasi usaha sekolah yang kreatif dan lain sebagainya ya. Jadi yang namanya supervisi pendidikan itu fungsi utamanya adalah harus diperbaiki dan ditingkatkan. Jadi kita menilai sesuatu itu kan mungkin ada kekurangannya. Nah, kekurangannya itu harus diapakan? Yang harus diperbaiki dan ditingkatkan menjadi lebih baik. Kata kuncinya adalah di sini, perbaikan dan peningkatan. Oke, sekarang itu adalah model-model supervisi pendidikan ya. Nah, menurut Pete A. Sahartian, yang namanya model-model supervisi itu ada 4 ya. Ada konvensional, ada ilmiah, kemudian ada klinis, dan yang terakhir itu ada artistik ya. Nah, untuk yang pertama itu kita lihat adalah model supervisi bentuknya konvensional ya. Nah, kalau supervisi konvensional ini adalah supervisi yang membentuk pemimpin otokrat dan korektif ya. Nah, di sini lebih cenderung supervisinya adalah supervisi yang mencari kesalahan dari seseorang ya. Nah, di sini dalam prakteknya ya, seseorang yang menerapkan model ini cenderung menampakkan perilaku atau perlakuan dalam bentuk inspeksi atau mencari kesalahan, bahkan seringkali lebih ke memata-matai dari seseorang ya. Jadi dia lebih ke mencari kesalahan ya. Itu untuk yang model supervisi jenisnya konvensional ya. Nah, kalau model supervisi ini jika diterapkan di sekolah itu dapat menimbulkan implikasi negatif ataupun dapat menimbulkan perilaku negatif ya, ataupun dapat menimbulkan eh, menimbulkan sesuatu yang membuat perilaku guru itu menjadi lebih buruk ya. Contohnya misalnya gurunya merasa tidak puas, ataupun gurunya merasa takut, ataupun gurunya tidak merasa akrab atau antipati, atau misalnya acuh tidak acuh, atau
Bahkan gurunya juga bisa benci ya, benci dan malas berjumpa dengan supervisor yang ada di sekolahnya ya. Jadi misalnya kalau kepala sekolahnya itu kepala sekolah yang otokrat atau otoriter, dia suka memata-matai ataupun dia suka mencari kesalahan dari seorang guru. Nah, dia berarti menggunakan supervisi yang konvensional ya. Nah, itu kan akan berakibat negatif bagi gurunya. Mungkin gurunya akan membenci kepala sekolah tersebut karena kepala sekolah tersebut sering memata-matai ataupun sering menuduh ataupun kepala sekolahnya sering ini ya lebih otoriter gitu ya, jadinya gurunya pun takut ataupun merasa segan ataupun malas ngelihat kepala sekolah ini lewat misalnya seperti itu. Nah, model yang ini itu sangat bertentangan dengan prinsip dari supervisi pendidikan ya, karena seharusnya kesalahan yang diperbuat oleh seseorang di sekolah itu dapat dikomunikasikan dengan baik ya, sehingga guru tersebut dapat sadar ataupun dapat menyadari dan memperbaiki kesalahannya. Itu untuk yang konvensional ya. Kemudian yang kedua, untuk model supervisi yang ilmiah ya. Di sini supervisi yang ilmiah itu merupakan model supervisi dengan cara menjaring informasi atau data dan menilai kinerja objek dengan menyebarluaskan angket ya. Nah, di sini lebih terstruktur ilmiah nih ya, lebih ada harus ada angketnya, kemudian harus ada rencananya, harus ada programnya nih ya. Ciri-cirinya itu berencana dan kontinu, kemudian sistematis dan menggunakan instrumen pengumpulan data berbentuk angket ya. Kemudian ada data objek yang nyata ya. Nah, nanti hasilnya itu akan diberikan kepada guru yang kita supervisi ya. Sebagai apa? Sebagai feedback terhadap penampilan mengajar guru di semester berikutnya ya. Jadi misalnya di semester ini kita sudah mensupervisi seorang guru. Misalnya dilihat dari pada saat di dalam kelas gurunya ini mengajar dengan baik tidak, atau menggunakan model yang tepat tidak, atau menggunakan metode yang tepat tidak. Misalnya kalau kurang, nah itu akan diberitahu kepada guru dan akan menjadi pembelajaran bagi guru tersebut untuk memperbaiki kinerjanya di semester yang berikutnya. Oke, yang selanjutnya itu adalah model supervisi klinis ya. Nah, di sini model supervisi klinis ini mempunyai tujuan untuk membantu mengembangkan profesional guru dalam pengenalan mengajar melalui observasi dan analisis data secara objektif dan lebih teliti ya. Nah, kalau untuk model supervisi klinis ini ada tiga langkah-langkah ya, ada tiga langkah-langkah, yaitu yang pertama itu adanya pertemuan awal. Nah, maksudnya pertemuan awal ini adalah misalnya yang kita supervisi adalah seorang guru ya, supervisornya adalah kepala sekolah ya, saya beri contoh. Nah, pertemuan awalnya tuh kepala sekolah dan guru itu bertemu ya. Awal mulanya itu ada guru yang curhat kepada kepala sekolah. Misalnya gurunya bercerita kepada kepala sekolah bahwa kenapa ya Bu, di kelas saya pada saat saya mengajar itu muridnya ribut sekali ya, tidak bisa tenang atau mereka tidak fokus dengan pelajaran saya, misalnya seperti itu. Nah, berdasarkan cerita dari si guru tersebut, maka kepala sekolah akan melakukan observasi ya. Nah, langkah kedua itu adalah observasi. Nah, pada saat observasi itu apa yang dilakukan oleh kepala sekolah di dalam kelas? Nah, ketika melakukan observasi, kepala sekolah itu akan membuat tabel atau akan membuat catatan mandiri ya, catatan tersendiri ya. Di sini catatannya itu lebih detail karena di sini kan supervisi klinis itu tujuannya untuk membantu mengembangkan profesional guru ya, melalui observasi dan analisis data secara objektif dan teliti. Jadi lebih teliti. Jadi misalnya gini, tadi kan guru tersebut mengeluh bahwa kelasnya itu selalu ribut. Jadi misalnya gurunya mengajar dari jam 8 sampai jam 10. Nah, dilihat tuh dari jam 8 tuh pada saat gurunya mengajar atau pada saat permulaan tuh, oh anak muridnya masih belum ribut. Nah, ditandai dari jam 8 itu belum ribut. Kemudian nanti 15 menit kemudian jam 8.15, oh ini mulai ribut nih karena gurunya memberikan motivasi misalnya seperti itu.
Lalu nanti jam 8.30 dilihat lagi, oh semakin ribut. Kenapa nih alasan ributnya? Lalu misalnya pada saat gurunya menjelaskan, muridnya diam semua. Jam 9 misalnya. Kemudian nanti dilihat lagi jam 9:15 dan seterusnya. Itu kan lebih teliti kan ya. Nah, itu ciri-ciri dari supervisi yang klinis ya. Itu bagian observasinya. Setelah diobservasi, kemudian ada pertemuan akhir. Nah, pada saat pertemuan akhir inilah si guru dan kepala sekolah di sini akan berdiskusi. Oh, ternyata murid-murid itu ribut di dalam kelas karena apa? Misalnya karena gurunya terlalu lucu atau gurunya terlalu humoris, jadi memberikan jokes-jokes ataupun memberikan uh, cerita-cerita lucu sehingga muridnya ribut, ataupun misalnya oh karena pada saat proses pembelajaran gurunya ini cuek-cuek aja sehingga anak murid pun merasa tidak diperhatikan sehingga mereka pun ribut. Nah, karena ada berbagai permasalahan tersebut, makanya misalnya kepala sekolahnya memberikan masukan ataupun memberikan jalan keluar ya terhadap masalah tersebut. Nah, itu contoh dari supervisi klinis ya. Jadi supervisi klinis itu kegiatannya itu harus secara objektif ya, harus dilihat secara objektif dan harus diteliti ya, harus melihatnya dengan teliti ya. Nah, untuk ciri-ciri dari model ini itu adalah berbagai jenis ya sebenarnya, cuman saya kasih contoh. Kalau untuk ciri-cirinya itu yang berbicara duluan itu lebih ke gurunya ya. Jadi gurunya curhat dulu ke kepala sekolah, baru nanti kepala sekolah observasi, baru nanti diberi masukan atau diberikan jalan keluar ya. Kemudian pada saat supervisi tersebut, kepala sekolahnya itu lebih lebih apa ya? Lebih merangkul ataupun lebih membuat suasana itu lebih dekat, kemudian lebih ada keterbukaan, kemudian lebih ada kehangatan ya, bukan bukan seperti pengawas yang melihat dengan mata melotot ya, melihat gurunya, oh ternyata gurunya seperti gini-gini nih, enggak seperti itu kalau untuk supervisi klinis ya. Supervisi yang diberikan di model supervisi klinis ini bukan hanya keterampilan mengajar, tapi juga aspek-aspek kepribadian guru, misalnya motivasi terhadap mengajar itu seperti apa ya. Nah, kemudian ciri-cirinya itu adalah bantuan yang diberikan itu tidak bersifat merintah atau instruktif ya, tapi lebih ke terciptanya hubungan manusia sehingga guru itu memiliki rasa aman. Jadi kan tidak mudah untuk tidak mudah sebenarnya kita bercerita kepada kepala sekolah karena mereka pimpinan kita kan ya. Lagi pula mungkin kalau kita berbicara bahwa kekurangan saya mengajar di kelas itu seperti ini, mungkin kita takut dianggap kita tidak bisa mengajar. Nah, tapi beda kalau di supervisi klinis itu kita harus bercerita dulu kepada kepala sekolah, kemudian baru kepala sekolahnya mengobservasi dan adanya pertemuan akhir, yaitu untuk memberi jalan keluar. Nah, di sini sikap dari kepala sekolahnya harus apa ya? Harus memberikan perlindungan ataupun memberikan kehangatan ataupun memberikan kedekatan dan keterbukaan kepada guru tersebut sehingga guru tersebut tidak jerak nantinya ya dia bercerita dengan kepala sekolah seperti itu. Nah, kalau yang untuk model supervisi artistik di sini lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan seperti sikap untuk mendengarkan perasaan orang lain, kemudian mengerti orang lain dengan problema yang dikemukakan ini ya. Nah, kalau model supervisi ini itu nampak ya dalam relasi supervisor dengan guru-guru yang dibimbing sedemikian rupa sehingga guru tersebut merasa diterima ya. Nah, supervisor di sini mengembangkan model ini itu ya lebih menekankan dengan sensitivitas dan pengetahuannya untuk mengapresiasi segala aspek yang ada di dalam kelas ya. Nah, kemudian ciri dari model supervisi yang artistik ini adalah lebih banyak memerlukan perhatian ya, agar lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Jadi untuk yang artistik ini lebih lebih menerima curhatan dari seorang guru ya, tanpa harus melihat
kenyataannya di lapangan. Misalnya ada guru datang ke ruangan kepala sekolah bercerita, "Bu, kenapa ya waktu saya mengajar itu murid-muridnya pada ngantuk dalam kelas," misalnya seperti itu. Nah, nanti itu kan akan terjadi sharing sebenarnya. Jadi, kepala sekolahnya tidak terjun ke lapangan untuk melihat, oh ternyata benar muridnya ngantuk, enggak. Tapi berdasarkan cerita guru tersebut, kepala sekolah memberikan jalan keluar atau memberikan nasihat. Misalnya, oh karena ibu mungkin metodenya hanya metode ceramah saja, tidak ada menggunakan metode lain sehingga anak itu bosan, misalnya seperti itu ya. Itu kalau untuk yang artistik ya. Nah, kalau model supervisi yang artistik ini eh, lebih ini ya, lebih bersifat individual ya. Lebih bersifat individual karena yang dilihat itu adalah orang tersebut, bagaimana dia itu cerita, bagaimana permasalahannya, kemudian langsung diberikan solusi ataupun jalan keluarnya di sini ya. Jadi berdasarkan 4 model supervisi ini, biasanya ya yang paling banyak digunakan itu adalah yang model supervisi yang bersifat apa? Yang bersifat ilmiah atau model supervisi ilmiah ya. Kalau untuk yang konvensional itu yang udah zaman dahulu kala ya, di mana lebih pemimpin itu bersifat otoriter ataupun lebih menyalahkan seperti itu. Oke, untuk pendekatan supervisi pendidikan itu ada 3 ya. Ada pendekatan langsung atau direktif, kemudian kalau yang tidak langsung itu non-direktif, dan yang terakhir itu adalah kolaboratif atau perpaduan antara langsung dan tidak langsung ya. Nah, kalau yang pendekatan langsung atau direktif itu adalah ciri-cirinya ya, supervisor itu memberikan arahan langsung, kemudian supervisor juga memberikan penguatan atau reinforcement atau hukuman yang disebut dengan punishment ya. Jadi kalau yang pendekatan langsung ini adalah eh, misalnya contohnya kepala sekolah ya. Nah, kepala sekolahnya itu datang ke dalam kelas, misalnya datang ke dalam kelas, kemudian melihat, mengobservasi. Oh, misalnya kalau ada kesalahan dari gurunya atau misalnya nilai dari supervisinya itu rendah, maka harus diberikan penguatan atau harus diberikan pelatihan atau pembinaan seperti itu ya. Jadi kalau pendekatan langsung itu harus ada observasinya dulu ya di dalam kelas, melihat kegiatannya gimana, lalu kita lihat nilainya, baru kita berikan feedbacknya. Kalau yang pendekatan tidak langsung di sini adalah yang ini ya, contohnya untuk yang model supervisi yang klinis ya. Jadi gurunya itu curhat dulu kepada kepala sekolah ya, kemudian nanti baru kepala sekolahnya itu mendengarkan ya, mendengarkan. Nah, ini selain klinis, yang pendekatan tidak langsung ini lebih ke supervisi artistik juga ya. Jadi gurunya curhat, kemudian tanpa perlu observasi langsung aja diberikan pemahaman ya di situ ya. Kalau untuk yang pendekatan tidak langsung ya, lebih ke yang artistik ya, sorry ya tadi ya. Kalau yang untuk klinis itu kan harus observasi dulu ya. Nah, kemudian kalau yang pendekatan kolaboratif ini merupakan gabungan antara direktif dan non direktif ya. Jadi di sini supervisor dan gurunya itu sama-sama menemukan masalah dan memecahkan masalah. Jadi gabungan antara kedua pendekatan ini ya, itu untuk pendekatan supervisi pendidikan ya. Nah, jadi nanti kalian harus tahu nih, misalnya ketika kamu menjadi seorang guru, kira-kira nanti kepala sekolahnya ini mensupervisi saya itu dengan menggunakan model apa ya, atau dengan menggunakan pendekatan apa ya, seperti itu ya. Jadi saya ulangi, kalau pendekatan langsung itu harus ada observasinya ya, harus datang ke dalam kelas ataupun melihat kegiatan sehari-hari guru tersebut, lalu diberikan penghargaan ataupun diberikan hukuman. Misalnya hukuman itu berbentuk teguran ya. Misalnya gurunya ribut dalam kelas nih, muridnya nih, kenapa nih? Karena gurunya itu santai-santai, seperti itu. Nah, itu bisa ditegur seperti itu. Kalau yang tidak langsung itu adalah gurunya datang ke kepala sekolah untuk bercerita ya. Kemudian kepala sekolahnya itu hanya lebih banyak mendengarkan cerita dari guru tersebut dan memahami ya, memahami, baru diberikan jalan keluarnya. Kalau untuk yang kolaboratif ini adalah gabungan dari dua-duanya ya.
Nah, yang terakhir itu adalah teknik-teknik dari supervisi pendidikan. Ada yang individual, ada yang kelompok ya. Kalau yang individual itu ada kegiatannya bisa kunjungan kelas atau observasi kelas, atau percakapan pribadi, atau saling mengunjungi kelas, atau menilai diri sendiri ya. Nah, kalau yang kelompok itu bisa disupervisi dari pertemuan orientasi bagi guru baru, atau pada saat rapat, atau pada saat studi kelompok antar guru ya, guru tuh ya. Kemudian tukar menukar pengalaman, atau lokakarya, atau diskusi panel, seminar, simposium, atau demonstrasi teaching ya. Jadi teknik-tekniknya tuh bisa kepala sekolah datang ke kelas, atau yang namanya supervisi itu tidak hanya kepala sekolah ke guru ya, bisa juga pengawas ke kepala sekolah, atau pengawas ke guru, atau pengawas ke bagian administrasi ya, atau bisa juga guru dengan guru, sesama guru. Misalnya guru mata pelajaran agama Katolik itu ada dua ya. Misalnya kalau SD itu kelas 1 sampai kelas 3 si guru A, kemudian kelas 4 sampai kelas 6 itu guru B. Nah, nanti ya yang guru A ini akan menilai guru B. Begitu juga sebaliknya, guru B juga akan menilai guru A. Jadi tidak hanya kepala sekolah menilai yang bawahnya, tapi yang sesama pun juga bisa menilai ya, saling menilai. Nah, kemudian kalau untuk kelompok itu misalnya kalau rapat guru bisa diberikan supervisi, bisa misalnya pada saat rapat guru. Nah, misalnya kalau teknik yang kelompok itu rapat guru, misalnya rapat wali kelas gitu ya. Ternyata wali kelas 10A ini kurang dekat dengan muridnya. Kenapa? Karena karena gurunya ini kurang aktif dalam kelas, misalnya seperti itu. Nah, itu kan bisa disupervisi atau dinilai berdasarkan atau pada saat rapat guru ya. Jadi sebenarnya banyak teknik-tekniknya, dibagi menjadi dua, yaitu individual dan kelompok ya. Jadi yang namanya supervisi itu sebenarnya adalah bagian penilaian dan perbaikan ya. Jadi kita harus menilai sesuatu, lalu kita harus memberikan solusinya. Tidak serta-merta hanya kita nilai saja, kita kita lihat oh ini jelek tapi nggak kita kasih tahu bagaimana cara membuatnya bagus ya. Itu bukan supervisi yang baik. Supervisi yang baik itu adalah kita lihat ya, apakah ada masalah, lalu kita nilai, kemudian apa harus kita berikan solusinya. Itu yang paling terpenting ya, karena yang namanya supervisi itu selain menilai, memperbaiki, harus juga lebih membangun ya, dan merubah menjadi lebih baik. Oke, untuk pertemuan kali ini selesai ya untuk supervisi pendidikan ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya akan saya beri contoh ya. Akan saya beri contoh angket untuk mensupervisi seorang guru ketika guru tersebut mengajar di dalam kelas ya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan ini dapat berguna untuk kita semua ke depannya ya. Apalagi kalian akan menjadi akan menjadi guru agama Katolik ya. Jadi kalian harus tahu nanti apa yang akan dinilai oleh kepala sekolah ataupun teman sejawat ya, ataupun pengawas sekolah. Oke, selamat pagi. Terima kasih.